Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Wadu Pusaka ya. Wadu Sanjaya. Wadu Pusaka. Jadi Wadu itu banyak ya, channelnya banyak. Wadu Gitar, Wadu Sanjaya, Wadu Pusaka, Wadu Gitar sudah ya. Wadu Gambar. Nah, Wadu Gambar. Terus kita pada kesempatan video kali ini kita mau bahas pengalamannya Pak Dani. Iya. Selama 3 bulan atau 2 bulan lebih itu membawa Sempono Bungkem ya. Iya. Boleh sekarang silakan diceritakan Pak, pengalamannya bagaimana, apa? Iya. Saya membawa Sempono Bungkem Pak Sanjaya ya, karena saya ingin sebenarnya itu melestarikan budaya, tapi ya tadi karena sesuatu hal saya pun harus merelakan keris ini yang sudah laku untuk ya orang yang sudah memilikinya. Pengalaman saya dengan keris Sempono Bungkem ini ya bagi saya menurut artinya memang keris ini membawa kebaikan. Bukan berarti kebaikan itu terus lancar-lancar saja, tidak, tapi kebaikan ketika mungkin saya tidak bekerja, saat ini saya tidak bekerja, mungkin kebaikan yang saya terima itu jauh lebih besar kemungkinan. Jadi saya pun bisa istirahat, saya pun bisa relax ya, karena saya pada tahun ini itu mengalami banyak gejala, yaitu ya stroke. Anda pernah jadi stroke ya? Darah tinggi. Oh iya, darah tinggi saya itu naik. Nah, bayangkan kalau misalnya saya saat ini bekerja dengan ya setiap harinya, maka bisa jadi saya mengalami stroke. Ya itu kebaikan mungkin ya dituakan oleh keris Sempono ini. Terus juga yang kedua itu ya tadi, saya ada dilema, saya bekerja atau tidak, padahal saya sudah ada kesempatan bekerja, tinggal saya berangkat, memang jauh di Pacitan, tapi itu tadi memilih saya berkarir atau saya memilih untuk membaktikan diri pada orang tua. Nah itu juga saya mungkin diarahkan juga untuk ya lebih saat ini memperhatikan orang tua yang sedang sakit. Iya. Jadi saya harus menunda keinginan saya, harapan saya, dan saya juga punya income yang juga cukup sebenarnya, tapi ya itu tadi saya membaktikan diri pada orang tua, karena saya merasa ya orang tua saya tidak cukup lama nantinya mungkin ya untuk dengan saya. Nah itu saya mungkin dimudahkan juga dengan keris Sempono ini. Terus kemudian saya membawa keris ini, saya taruh di bawah baju karena saya tidak punya tempat lagi, dan ibu saya menentang sebenarnya dengan keris. Keberadaan kerisnya sempat ditentang. Ya, tempat ditentang karena ibu saya karena keluarganya keluarga yang sangat religius. Ya, teman-teman. Jadi ibu saya tidak suka dengan yang berbau-bau keris-keris gitu, kayak sebenarnya ini tuh warisan budaya bagi saya. Yang kebanyakan orang masih salah kaprahnya di situ. Iya. Seolah-olah keris itu bertentangan dengan ajaran agama. Iya. Padahal tidak. Jadi itu ya, tapi saya taruh aja di situ. Mungkin saya belum bisa merawatnya, itu yang menurut saya harus saya relakan lah. Ada pepatah di mana mengatakan bahwa pusaka itu mencari tuannya. Ya, mungkin untuk saat waktu-waktu tersebut tuannya adalah Anda. Nah, ini ada orang yang sepertinya tertarik ya. Padahal kita posisinya jauh ya. Orang yang tertarik ini posisinya di Malang. Dan dia hanya tahu itu mungkin di YouTube mungkin. Saya sempat review awal-awal saya punya ini, sempat review sekitar setahun atau beberapa bulannya lalu, 8 bulan. Dia kok tertarik sampai mau WhatsApp saya juga. Ya, jadi itu keris ini sungguh-sungguh membuat ada kebaikan
dan juga ya meskipun saya sampai saat ini belum bekerja, tapi ada saja keberuntungan rezeki atau income untuk saya. Tapi itu income-nya enggak terus banyak gitu, enggak, tapi pokoknya ada. Jadi saya ketika butuh uang ada ada saja kebaikan dari keris ini. Ya. Keris ini sebetulnya bukan karena kerisnya teman-teman. Iya. Keris ini hanyalah medianya, jalannya. Ya, karena di dalamnya ada doa, dan doa itu tidak pernah berhenti. Ketika doa itu terlepas, itu dia akan terus bekerja gitu. Doa itu terus bekerja seperti air yang mengalir, seperti sungai yang mengalir, itu kanan kiri sungai itu pasti akan tumbuh-tumbuhannya. Ya sama seperti ini. Jadi keris ini di dalamnya ada doa, ada perkataan baik dari empunya dulu. Ya, perkataan baik itu terus berputar, terus bekerja. Makanya Anda kalau menggunakan keris itu jangan sampai ketika Anda memegang keris itu mengeluarkan kata-kata yang buruk ya. Kata-kata buruk nanti takutnya akan terserap ke dalamnya. Ya. Karena keburukan itu sifatnya merusak yang baik. Nah, untungnya saya tidak pernah berkata buruk. Dan itu tadi ada sempat beberapa kalimat yang disampaikan Pak Dhani bahwa beliau ini berbakti kepada orang tuanya dengan sangat luar biasa. Nah itu sangat baik sekali. Ya itu sangat cocok dengan kerisnya. Hubungan dengan keris ya. Karena keris itu salah satu syarat untuk mengaktifkan tuahnya keris itu adalah kita harus berbakti pada orang tua. Ya. Kenapa? Karena keris sendiri itu ada lambang dari orang tua juga. Boko, Angkoso, dan Ibu Bumi. Ya. Keris itu lambang orang tua kita sendiri. Asal muasal kita, sangkan paran dumadi, sangkan paran. Ya, keris itu kan lingga dan yoni. Lingga dan yoni itu berarti Tuhan dan juga bumi. Bisa juga berarti bapak dan ibu. Nah, wijining agesang atau kembang kacang yang melungker itu adalah lambang kita yang terlahir karena bertemunya dua orang tua kita. Itu salah satu cara mengaktifkan tuahnya keris. Memang kita harus berbakti pada orang tua. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, terus kita menginginkan doa dari keris itu dapat kita rasakan, itu susah teman-teman, susah ya, karena kita sudah melanggar bapak ibu kita. Bapak ibu kita itu adalah perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Sama yang Tuhan yang tidak kelihatan saja tidak bisa balik sama orang tua saja yang kelihatan kita durhaka, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Iya gitu loh, itu ajaran baik di dalam pesantren. Ya, terkadang saya juga sering menangis. Ya itu dengan keadaan orang tua seperti itu. Saya sering sekali saat ini menangis. Terus saya sering kali berdoa juga. Saya lebih banyak berdoa. Tak tahu ini tua juga dari keris ini atau memang ya Tuhan yang berikan, tapi ya saya menghubungkan dengan keris ini ya itu segala sesuatu itu sumbernya dari Tuhan. Iya, ini hanya doa sarana. Terus saya juga ancurannya gitu. Sering mimpi. Nah, saya tidak pernah mimpi, tapi keris ini memberikan mimpi, tetapi mimpinya itu kebalikannya. Misalnya paling saya itu tidak senang dengan ibunya almarhum karena dia Kristen dan dia dulu punya luka mendalam dengan anaknya karena dia selingkuh. Tetapi kan seorang ibu, sejelek-jelek apapun ibu, ya itu ibu kita ya. Seharusnya kita tetap mengakui sejelek apapun ibu kita ya. Jadi ini juga pelajaran berharga bagi saya, bagaimana menghargai orang tua. Sejelek apapun orang tua, dia tetap orang tua kita. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada. Nah itu saya mimpi paling saya itu mengunjungi makamnya ibunya. Itu saya tidak tahu itu nanti kejadiannya itu nanti ada atau memang itu hanya mimpi atau itu firasat, saya tidak tahu. Jadi mimpi itu adalah salah satu cara cara Tuhan, bisa kita sebut cara Tuhan atau cara leluhur untuk berkomunikasi dengan kita.
Nah, tugas kita adalah memikirkan mimpi itu, merenungkan apa sih maknanya di balik Iya. mimpi itu. Saya juga mimpi dapat uang banyak. Nah, Dan enggak tahu, saya enggak pernah itu. Semenjak saya enggak pegang apapun itu, saya enggak pernah mimpi. Tapi ini mimpi dapat uang banyak juga. mimpi itu adalah salah satu bentuk petunjuk ya. Jadi kita harus menafsirkannya. Iya, Karena mimpi itu merenung. sama dengan keris. Mimpi itu penuh lambang, seperti keris, penuh dengan simbol. Iya. Jadi mimpi itu kita harus bedah, kita harus pikirkan sendiri. Hanya kita Iya. yang tahu. Hmm. Seperti ceritanya Enggak pernah. Nabi Yusuf yang bermimpi itu disampaikan ke Fir'aun itu kan. Fir'aun kan mimpinya kan juga tidak gamblang ya. Ada sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk atau gimana itu ya. Oh iya. Ternyata artinya itu adalah ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Ternyata ada 7 tahun kekeringan atau kekurangan. Oh ya, itulah. Jadi kita harus mengartikannya. Uang itu kan artinya apa? Iya, Harta. enggak tahu. Ya kan? Saya itu pokoknya enggak pernah mimpi. Selama saya enggak pegang ini keris ini, saya enggak pernah mimpi. Tapi pegang ini keris, saya banyak sekali mimpi yang kebalikannya. Ya, semoga itu terwujud menurut saya juga. Semoga. Ya, jadi itu menurut pengalamannya. saya. Ya. Terus kemudian untuk bungkem itu diri saya sendiri pun juga banyak sekarang diam, nggak pernah sekarang saat ini berkata-kata. Misalnya di politik itu Facebook saya hapus. Ternyata juga menurut saya ya semakin kita dekat dengan Tuhan itu semakin sebenarnya kita meninggalkan hal-hal Ya, seperti itu. yang duniawi. Jadi itu Sama naik gunung bungkem juga. itu kan artinya kita merenungi diri kita sendiri. Tenang, semedi itu bungkem. Semedi. Kita naik gunung pun juga sama seperti itu. Semakin kita ke atas, semakin kita itu mengalami ya perjumpaan dengan Tuhan, tidak dengan yang lain-lainnya. Nah, itu Oke. saya melihat itu. Terus bukan musuh sih ya, memang anak-anak yang di situ di tempat saya itu kan tempatnya orang Madura itu ya. gitu. Tempatnya ya saya enggak Jangan sebut salah satu suku. ya saya mbak suku itu Pokoknya ada salah satu cuma suku. memang karakteristik dari yang itu orang itu mencari gara-gara. Nah, itu tapi saya tenang aja, saya menghadapinya dengan senyum dan ya terkadang saya berani gitu aja. terkadang orang yang cari gara-gara itu Ya terus diem sendiri Pak, atau apa dia sungkan gitu loh. ya bagus itu. Nah, dia Jadi sungkan. orang yang sepertinya tuh ingin mencari kesalahan kita atau mencari gara-gara dengan Iya. kita tuh justru apa ya, kita itu justru diperhatikan sama orang itu. Iya. Berarti dia itu memperhatikan kesuksesan kita atau apa yang kita miliki. Iri gitu. Iri ya kayak gitulah saya melihat tuah dari apa Ya. kesempurnaan itu. Jadi seperti itu ya, Ya. teman-teman. Tapi saya tidak pernah ada dendam apapun dengan Jadi keris ini adalah keris damai sebetulnya, keris damai. Iya. Tidak memiliki aura yang panas, yang beberapa keris kan ada yang kelihatan sekali. Dia ini halus ya, saya cara serahkan kerjanya. kepada Pak. Ya, ini nanti akan saya sampaikan ke yang memesan atau yang tertarik itu ya. Ya, saya sebenarnya tertarik tapi saya belum Ya, ada. mungkin nanti suatu saat akan dapat. Belum saja. Belum. Ya. Baik teman-teman, cukup sekian karena durasinya sudah 13 hampir 14 menit. Kita sudah ngobrol panjang menceritakan pengalamannya Pak Dani Ya, selama membawa saya pusaka. banyak berkah dengan keris Sempono ini. Ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, komen, share, Like. like ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke.